Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru dan saudara jamaah semuanya. Kali ini saya mau minta penjelasan kepada Tuan Guru. Ini sama ada cerita tentang perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan saya pernah mendengar kalau beliau itu pernah didatangi kayak cahaya yang mengaku Tuhan. Maka beliau diperintahkan untuk berbuat kayak dosa atau apa, tapi beliau kan tidak tertipu. Akhirnya iblisnya itu apa ya, menyerah gitu ya. Agak lesan dengan mic agak dijauhkan biar jelas ya. Jadi waktu Syekh Abdul Qadir Jailani ditipu iblis itu kan beliau tidak percaya kalau yang mengaku iblis itu kan, yang mengaku Tuhan kan iblis. Terus ini saya tanyakan, kan ada seorang salik, dia intinya untuk melakukan perjalanan kan ke dalam diri. Nah, sedangkan di dalam diri si salik itu kan banyak sekali kayak pertanyaan, kayak bisikan-bisikan, kamu harus gini, kamu harus gini. Terus salah satu si salik itu pernah intinya kayak digoda, Tuan Guru. Digoda itu begini, sama kayak ceritanya Syekh Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu, maka kamu intinya bebas berbuat apa, kayak maksiat atau apa. Tapi si salik juga nggak ketipu. Si salik juga jawab, kalau engkau Tuhan, lantas aku ini siapa gitu. Jadi si saliknya menjawab seperti itu. Itu nanti saya minta pencerahannya, apakah perjalanannya si salik itu seperti itu. Terus yang kedua, Tuan Guru, kalau kata bertemu Tuhan, otomatis kan ada dua, ada yang bertemu, ada yang mau diketemuin, atau ada yang menyembah, ada yang disembah. Itu kan masih jadi dua, otomatis kan belum ahad, belum tunggal. Untuk memaknai kata-kata bertemu Tuhan itu apakah boleh diganti, intinya memandang dirinya sendiri gitu, apakah boleh? Soalnya kalau masih dua wujud belum akad kayak maknanya gitu. Terus kalau sudah ketemu Tuhan, kata-kata menyembah pun juga nggak ada jadinya, Tuan Guru. Apakah prosesnya seperti itu? Mohon pencerahan dari Tuan Guru dan arahnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap si salik ketika suluk itu ngalami apa yang pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ketika munajat bertemu Allah? Dengan bahasa, ada satu iblis yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Saya jawab ya. Tapi apakah berupa sinar terus ngomong seperti itu? Belum tentu. Intine ning ati jenengan ini ada suara atau tidak ada suara, tapi ning ati koyok-koyok onek sing ngomong yo aku iki Allah. Jikalau itu antara yang mendengarkan dan yang berbicara itu ada dua, ini laksana seperti Syekh Abdul Qadir Jailani digoda iblis. Makanya mengapa harus dilakukan fana dulu, itu supaya betul-betul murni. Tapi sebelum murni ya ketemu, belum murni dulu. Dan ini memang proses. Orang yang beriman itu prosesnya ingkar dulu, ingkar. Dengan keingkaran itulah nanti akan memunculkan satu kesadaran, kalau saya selama ini masih ingkar. Kalau kita buka di dalam salah satu makalah Syekh Ibnu Athaillah yang disebut makrifat bertemu Allah itu la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Sing melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat itu enggak ada. Sehingga disambung dengan pertanyaan yang nomor 2, apakah boleh dengan bahasa yang sederhana memandang dirinya sendiri? Memang gitu.
Memang gitu. Namanya ahad itu di situ. Mandang dirinya sendiri. Dirinya sendiri sopo? Ya aku Allah mau. Jadi wajib jenengan iki ngalami kegodha nafsu yang mengatasnamakan aku Allah, yang semestinya aku diri makhluk masih ada. Itu pasti. Entah itu terdengar berbentuk suara atau tidak berbentuk rasa keyakinan, ataukah seperti beliaunya cahaya, terus cahaya itu berkata, ya seperti itu. Kan masih ada dua, beliaunya dan cahaya dan yang berkata. Makanya beliau langsung mengatakan, kamu iblis. Gitu. Bentuk gambaran datang ati sampean ya. Itu masih ada dua. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Ada yang merasa, ada yang dirasa. Itulah proses su'aul basyirah menuju ainul basyirah. Allah terasa dekat. Nah, berarti masih dua. Dekat itu mesti ada jarak. Kalau ainul basyirah sampai hakul basyirah sudah nggak ada jarak, karena memang nggak ada yang dijarai. Bagaimana mungkin jenengan kalau betul-betul kembali terhadap asal kita tidak ada, terus di situ perkara yang tidak ada bisa melihat, mendengar, membaca atau berbicara terhadap yang ada? Gak mungkin. Yang jelas yang bisa berkata, bisa melihat yang ada itu sendiri. Nanti ada bahasan syuhudul wahda fil kasroh. Lihatlah tunggal di dalam banyak. Lihatlah banyak di dalam tunggal. Di situ.